warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimana wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali pagi hari ini dengan beribadah kepada Allah. Kita mengawali aktivitas pertama kali mengetuk pintu langit. Ada yang sudah bangun di sepertiga malam yang akhir atau lewat jam 12 malam, jam setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2 sampai menjelang subuh. Bahkan mungkin ada yang terlambat sholat subuh. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan curahan hidayah, taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, sesuai tema kita pagi ini, yaitu menjemput hidayatut taufik. Jamaah sekalian, 30 menit kita manfaatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita diminta oleh Allah untuk memanfaatkan waktu kita. Bahkan kalau bisa, jangan ada sejengkal langkah kita, jangan ada luang waktu yang kita perbuat, kecuali semuanya memiliki makna, kecuali semuanya ada manfaat, kecuali semuanya langkah itu menuntun kita kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang saya muliakan, pembicaraan tentang hidayah dan taufik, maka pembahasan ini kita akan sampaikan sesuai sistematika. Kalau seorang pendidik itu seperti itu, sistematika, yaitu pengertian hidayah taufik apa, ketentuan otoritas taufik hidayah itu siapa, kemudian pembahasan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah, serta kesimpulan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tentang makna hidayah. Hidayah bahasa Arab yaitu hudan. Hidayah itu merupakan bahasa Arab juga seakar kata dengan hadiah. Hadiah yang artinya pemberian. Pemberian dengan lemah lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemberi. Allah itu lembut. Jadi orang yang diberikan hidayah berarti orang itu akan lembut hatinya. Itu makna pertama. Hidayah, hudan, seakar kata dengan hadiah, yang artinya lemah lembut. Maka orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, hatinya lembut. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, tidaklah engkau memiliki kelembutan hati, tidaklah engkau memiliki kelapangan jiwa ketika engkau mendapatkan ada hidayah di dalam diri kalian semua. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menarik sekali bahwa dalam sejarah banyak sekali orang-orang yang mendapatkan hidayah itu memang orang-orang yang lemah lembut. Jarang sekali orang yang perangainya kasar itu diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Orang yang hatinya keras,
jarang sekali diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ada hidayah itu yang diturunkan Allah berupa Nabi Muhammad. Dia adalah hidayah. Innama ana rahmatum muhaddah. Aku adalah hadiah yang dihadiahkan Allah untuk kalian. Jadi Allah, Rasulullah diutus oleh Allah membawa hidayah, membawa kelembutan. Lalu Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah juga merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hudan linnas, Al-Quran itu menjadi hidayah bagi manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk kepada pembahasan kedua, yaitu tentang siapa pemilik hidayah, siapa pemilik otoritas tentang hidayah, taufik, bahkan nanti kalau dikembangkan rahmat Allah, bahkan kalau diteruskan inayah Allah. Itu siapa pemilik semua itu? Tidak lain, hanya Allah lah pemilik hidayah, hanya Allah lah pemilik taufik, hanya Allah lah yang memiliki rahmat, hanya Allah lah yang memiliki inayah, pertolongan. Maka sebagai hamba Allah, tentu kalau kita ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan taufik dari Allah, kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hidayah dan tentang taufik tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 99. Surat Yunus ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi jami'a. Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Al-ayah. Jikalau Tuhanmu Allah menghendaki, tentulah semua manusia beriman kepada Allah seluruhnya yang ada di muka bumi ini, beriman semua kepada Allah. Maka apakah kamu Muhammad hendak memaksa manusia supaya mereka beriman kepada Allah semuanya? Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Dan tidaklah seorang pun akan beriman kepada Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah melimpahkan dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akal. Di sini dipahami bahwa orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mendapatkan taufik itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kalau orang yang tidak beriman berarti tidak bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa berarti orang tidak menggunakan akalnya. Maka di sini dikatakan afala ta'qilun, banyak pertanyaan. Kalau di sini Allah mengatakan wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akal. Ini ayat yang pertama surat Yunus ayat 100, ayat 99 dan ayat 100. Jamaah sekalian, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Rasulullah itu pembawa rahmat, pembawa kasih sayang untuk seluruh umat manusia, bukan hanya orang yang sudah beriman. Oleh karena itu Rasulullah
memaksa agar semua manusia yang ada di muka bumi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar semua jangan sampai tidak ada yang beriman, agar semuanya beriman kepada Allah. Kenapa? Rasulullah ingin melihat manusia ini selamat. Selamat hidupnya di dunia ini, selamat hidupnya kelak di akhirat. Agar mereka bisa merasakan kebahagiaan, agar mereka bisa menemukan surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa cinta, betapa kasihnya sampai memaksa. Lalu ditegur oleh Allah, apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, apakah engkau hendak memaksa manusia agar semua beriman kepada Allah? Fadzakir innama anta muzakkir. Jangan dipaksa Muhammad. Fadzakir, tugasmu itu hanya mengingatkan. Tugasmu itu hanya memberi peringatan. Innama anta muzakkir, hanya itu tugasmu, itu menyampaikan, mengingatkan. Lasta alaihim bimusaytir, tidak ada kewenangan, tidak ada kekuasaanmu untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Tidak ada kewenangan untuk memaksa mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dakwah di masjid ini terus dilakukan. Alhamdulillah yang hadir cukup banyak, Masya Allah. Zaman nabi-nabi Pak, Bu, tahun-tahun Rasul-Rasul itu berdakwah, yang ikut cuma 3 orang, cuma 4 orang yang ikut, itu bertahun-tahun, tapi mereka sabar luar biasa. Maka dalam berdakwah butuh kesabaran, dalam berdakwah butuh doa, dalam berdakwah butuh memohonkan hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka yang belum tergerak hatinya, agar mereka yang belum melangkahkan kakinya salat berjamaah di masjid, mengikuti kajian seperti ini, mereka mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, surat Hud ayat 118, ayat 119. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Ini perlu diperhatikan. Kalau Allah menghendaki, manusia ini menjadi umat yang satu, semua iman kepada Allah. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhan mereka. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu telah ditetapkan, sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Jadi jamaah sekalian, di sini Allah menegaskan ada perbedaan dalam kehidupan ini. Jika Allah menghendaki, umat ini umat yang satu, tapi tidak. Allah sudah menjadikan fitrahnya manusia itu berbeda. Tetapi berbeda pendapat, berbeda paham tidak harus menjadikan perselisihan, permusuhan yang terjadi. Ini yang tidak dibolehkan. Yang diharamkan itu terjadi perselisihan yang menimbulkan permusuhan. Permusuhan yang menjadikan manusia satu dengan yang lain saling tidak akur. Itu yang tidak dibenarkan oleh agama. Kalau sekedar berbeda pendapat sesuai dasar-dasar yang dia pahami, itu boleh. Maka orang yang bisa menerima perbedaan dengan dasar-dasar yang dibenarkan oleh Allah, itulah mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Lalu ketiga, surat Fatir ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhabu nafsaka 'alaihim hasarat. Al-ayah. Dia menyesatkan, maksudnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan pilihan mereka, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki sesuai apa yang mereka lakukan. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Jamaah sekalian, Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Artinya apa? Allah memberi pilihan kepada manusia setelah Allah memaparkan ilmu, setelah Allah menurunkan Al-Quran. Jadi kalau ada manusia sesat, memang Allah menyesatkan mereka, tapi itu pilihan manusia. Jadi jangan sampai saya kan seperti ini, tidak kenal agama, itu kan sudah dipilihkan oleh Allah seperti itu. Jadi saya tidak salah, yang salah Allah sendiri. Bukan itu maksudnya. Jadi agama ini sudah datang, cahaya sudah datang, manusia diberikan pilihan, mana yang kau pilih. Itulah menjadikan ketetapan dari Allah terhadap apa yang sudah engkau pilih. Jadi kalau kamu sholat, alhamdulillah. Kamu milih tidak sholat, alhamdulillah. Itulah pilihan yang dipilihkan Allah atas pilihan kamu sendiri. Sehingga manusia tidak bisa menyalahkan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka masuk kepada pembahasan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua. Yang pertama disebut dengan hidayah informasi, hidayah ilmu. Ngaji ini hidayah ilmu. Masya Allah, hidayah ilmu itu penting di dalam rangka kita menjemput hidayah tersebut. Yang kedua, hidayah kemampuan. Hidayah untuk memilih apa yang dipilihkan, lalu dimampukan untuk melakukannya. Jadi ada hidayah informasi, hidayah ilmu. Yang kedua, hidayah kekuatan, kemampuan. Jamaah sekalian, contoh hidayah informasi. Seseorang bertanya, di mana rumah Pak Ahmad? Lalu dijawab, di sana Pak, rutenya ini. Itu hidayah, petunjuk untuk mendapatkan informasi di mana rumahnya si fulan, ditunjukkan. Orang ini belum tentu nyampe ke sana, maka nanti dibutuhkan untuk hal-hal yang bisa menyampaikan ke alamat tersebut. Kalau seseorang itu tidak nyampe ke sana, maka hidayah itu sebatas ilmu. Ngaji ini hidayah ilmu, hidayah informasi. Kita jadi tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Maka setiap orang boleh bicara agama, setiap orang boleh bicara dalil. Itu namanya hidayah ilmu, hidayah informasi. Tapi yang kita butuhkan lagi adalah hidayah yang kedua, hidayah kemampuan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hidayah kemampuan contohnya, ada seorang bertanya, di mana rumahnya Pak Ahmad? Kebetulan yang ditanya itu anaknya Pak Ahmad. Oh, di sana Pak, mari saya antar ke sana. Maka nyampailah orang yang bertanya tadi ke rumah Pak Ahmad. Itu yang disebut dengan taufik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi disebut dengan hidayah tu taufik. Hidayah itu orang yang mengerti, yang tahu, paham, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu hidayah secara umum. Kita ini sudah mendapatkan hidayah hari ini, hidayah agama, alhamdulillah. Kita menjadi seorang muslim. Tetapi yang terjadi, banyak orang muslim, Islamnya Islam KTP. Sholat ya nggak tahu sholat, ngaji ya orang tahu ngaji. Ramadan nek ketok konco, nek ketok poso. Padahal kalau di luarnya itu nggak ketemu teman, ya buko.
Itu dia berada di hidayah, sudah masuk Islam, hidayah. Tapi perlu menguatkan kembali hidayah yang sempurna, hidayah informasi, juga hidayah kemampuan. Disebut apa? Ini benar, ini salah. Ya Allah, berikan kemampuan kami, saya, supaya berada di jalan yang benar. Itu disebut dengan hidayah yang kedua. Hidayah kemampuan disebut taufiqullah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita berada sholat subuh berjamaah, berada di majlis ini, kita sudah mendapatkan hidayah informasi, kita juga mendapatkan hidayah taufik. Lalu hidayah taufik naik lagi, apa yang baik dalam mimbar ini, apa yang bermanfaat dalam mimbar ini, lalu kita digerakkan oleh Allah untuk mentaati apa yang menjadi ajaran-ajaran agama Allah ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, luar biasa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, dan ayat ini menyentuh langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk, tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anakmu. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk, engkau tidak bisa memberikan hidayah, tidak akan bisa. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk itu, Allah lah yang memberi hidayah itu. Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Maksudnya petunjuk yang kedua, petunjuk taufik, hidayah taufik. Suami istri itu ada yang mengeluh lewat WA, Pak Ustadz, saya sudah menikah 15 tahun, saya sebagai istrinya, malam saya tahajud Pak Ustadz, doa minta ke Allah agar suami saya mau sholat Pak Ustadz. Sudah saya usahakan, saya gelar sajadah, saya siapkan sarung, saya bilang, Mas, sholat po Mas. Makasih dek, nanti aja kalau sudah pikirannya tenang. Jawabnya seperti itu. Sang istri sudah mengajak, sang istri sudah memberikan hidayah informasi, menunjukkan jalan yang benar. Tapi sang istri tidak mampu memberikan hidayah taufik supaya suaminya berubah, bisa menjadi soleh, bisa mau sholat. Nanti saja dek, kalau sepikiran sudah tenang. Masya Allah, anaknya sudah 3, belum tenang dia pikir. Rumah tangga 15 tahun, dia bilang belum tenang sehingga belum sholat. Itulah kalau belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga suaminya, ya Allah, saya 10 tahun menikah, susahnya minta ampun istri saya Pak Ustadz. Kenapa? Masya Allah, sholat malas sekali. Ya Allah, puasa Ramadan, ya kalau ada halangan uzur sih tidak apa-apa, tapi susah nurutnya. Masya Allah. Sabar. Nabi-nabi sudah mengalami semua itu, terus meminta kepada Allah. Bukankah kita sudah selalu sholat 17 rakaat ini meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tetapi perlu kita menghadirkan hati kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah. Ya Allah, berikan kami petunjuk bimbingan-Mu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan sekedar pencerahan yang ada, tapi digerakkan kemampuan untuk mengikuti hidayah tersebut ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali saudara. Ditambah doa ketika duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Ya Allah, berikan hidayah, tunjukkan kami jalan yang lurus kepadamu, tunjukkan kami sehingga kami mampu untuk melaksanakan petunjuk itu.
Minta petunjuk Allah, hadirkan hati, mintanya sing serius, yang sungguh-sungguh. Sebab Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh meminta kepada Allah Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, Allah akan membimbing dia, Allah akan berikan hidayah dan taufik kepada dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari sinilah dapat dipahami bahwa hidayah adalah kemampuan hanya menjadi hak istimewa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah milik Allah, taufik milik Allah, semua milik Allah, dan tugas kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam doa, ihdinas siratal mustaqim. Jamaah, bicara tentang taufik. Taufik itu berasal dari kata wafaqah. Wafaqah yang artinya kesesuaian antara dua hal. Jadi orang yang mendapatkan taufik itu ada kesinambungan, keserasian, sesuai antara dua hal. Yang pertama, antara perbuatan manusia dengan takdir Allah. Yang kedua, kesesuaian keinginan dengan keinginan Allah. Apa yang saya inginkan, keinginan saya sesuai dengan keinginan Allah. Apa yang saya perbuat, perbuatan saya sesuai dengan perbuatan Allah. Artinya apa? Orang yang mendapatkan taufik ngikut apa yang ditunjukkan oleh Allah. Benar kata Allah, saya berbuat benar karena Allah Ta'ala. Apa yang Allah inginkan? Selalu untuk berbuat baik. Hati ini selalu ingin berbuat baik, berarti dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada 3 kalimat, 3 kali Allah menyebut tentang taufik. Di dalam surat An-Nisa ayat 35, kurang 5 menit. Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, suami istri maksudnya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki, seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lalu di dalam surat Hud ayat 88 kita simpulkan saja, orang yang mendapatkan taufik itu selalu diawali, pertama ada keinginan, yang kedua sesuatu yang diinginkan itu sesuatu kebaikan. Jadi dalam ayat Al-Quran selalu dikatakan taufik selalu diawali dengan kata yuridu, artinya keinginan, kehendak, dan islaha, perbaikan. Seseorang yang ingin merubah kehidupan lebih baik, ada keinginan, ada perubahan yang baik, maka ketika keinginan itu terlaksana, berada pada perubahan yang baik, itulah orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Ya Allah, mudah-mudahan besok tidak kesiangan ya Allah, ingin bisa bangun jam sekian. Keinginannya ada, lalu yang diinginkan sesuatu yang baik, yaitu bisa bangun di sepertiga malam supaya bisa sholat, supaya bisa zikir, supaya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginnya terus disungguhin, dan lalu Allah mengabulkan. Pada jam yang dia inginkan, dia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka contoh praktisnya, apabila kita ingin berhasil dalam suatu pekerjaan, maka kita harus memiliki tekad yang kuat, keinginan yang kuat, dan usaha yang terbaik ketika melaksanakan pekerjaan tersebut.
Jadi itu usahanya. Keinginan ada, lalu berbuat yang terbaik. Insya Allah, Allah akan datang dengan taufiknya. Walaupun demikian jamaah, Umar ibn al-Khattab itu seorang yang keras, tapi memiliki hati yang lembut. Seorang yang keras, tegas, tapi orang itu punya kejujuran. Itu Umar bin Khattab. Maka betapa marahnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar keluarganya mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendengar bahwa keluarganya ada yang mengikuti ajaran Muhammad, dia pulang. Masya Allah, pulang. Ternyata ketika sampai di rumahnya, keluarganya sedang membacakan Al-Quran. Kita tahu tadi Al-Quran itu adalah hudan linnas. Zalikal kitab hudan lil muttaqin. Al-Quran itu ya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau melihat dari sejarah ini, ketika Umar mendengar bacaan Al-Quran dari saudaranya, dari keluarganya, Masya Allah, dari anaknya, maka Umar itu mendapatkan hidayah dari Allah sehingga masuk Islam, sehingga menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar diberikan taufik oleh Allah sehingga beliau menjadi orang yang sangat konsisten dengan ajaran agama Islam. Masya Allah, luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ada 5 ciri orang yang mendapatkan hidayah dan taufik Allah. Yang pertama, dia merasakan mudah untuk melaksanakan kewajiban, melaksanakan ketaatan, serta ringan untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Diberi keringanan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berat bisa sholat 5 waktu, tidak berat melangkahkan kaki ke masjid, tidak berat sholat berjamaah, tidak berat untuk ikut majlis, tidak berat untuk menyisihkan harta, untuk zakat, infak, sedekah, tidak berat untuk kerja bakti dengan warga. Diberikan keringanan. Itulah orang yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang ini apabila mendengar nama Allah bertambah cintanya. Dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hatinya, ada setrum yang mengalir. Yang ketiga, istiqamah. Alhamdulillah, dijaga istiqamah. Salat 5 waktu berjamaah di masjid dijaga, ditambah lagi, dinaikkan lagi kualitasnya, kuantitasnya juga ditambah terus, Masya Allah. Kemudian yang keempat, dia rajin dan sungguh-sungguh menghadiri majelis-majelis seperti ini. Alhamdulillah, karena dalam majelis insya Allah ada tambahan ilmu, ada barokah yang diturunkan oleh Allah. Yang kelima, orang ini hidupnya akan merasa malu kepada Allah, akan merasa malu juga di hadapan manusia ketika melakukan perbuatan yang tidak terpuji, merasa malu kepada Allah ketika amalnya tidak sempurna, merasa malu kepada Allah kalau ibadahnya masih banyak dengan lamunannya, merasa malu kepada Allah ketika derma yang dia buat bukan sesuatu yang maksimal, bukan sesuatu yang optimal. Maka dia akan terus menggali potensi yang ada pada dirinya untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak memohon kepada Allah. Teruslah berdoa untuk memohon hidayah Allah. Teruslah kuatkan tekad kita, kehendak kita untuk selalu berbuat yang lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, esok lebih baik dari hari ini, dan itu akan mendatangkan rahmat, barokah, hidayah, inayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ربي أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين يا رب kami. Anugerahilah kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami jadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu atas limpahan nikmat yang Kau berikan kepada kami dan limpahan nikmat yang telah mengalir kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, jadikan kami golongan hamba-hamba-Mu yang mencintai amal-amal saleh, untuk melakukan amal-amal saleh yang Kau ridhai ya Allah. Ya Rabbana, perbaikilah kehidupan kami, perbaikilah kehidupan anak keturunan kami, perbaikilah generasi penerus kami, perbaikilah bangsa dan negeri kami tercinta ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang bertaubat kepadamu dan Engkau menerima taubat kami ya Allah. Ya Rabb kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa taat, tunduk, patuh, berserah diri menjadi hamba yang takwa kepadamu. Anugerahkan kepada kami saat perjumpaan terindah denganmu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, berikan kami kemuliaan dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dan jauhkan kami dari siksa neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf lahir dan batin. Billahil hidayah wa taufiq wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Rabu pagi yang disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Enjang Juwaini Zain. Beliau adalah bagian kerohanian dari Koarmatim wilayah Surabaya, Marinir Laut.